Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu doa yang langsung diajarkan oleh Nabi dengan nafas cinta kepada sahabat beliau Mu'adz bin Jabal, yang doa itu terdokumentasikan sampai kita bisa akses kekinian dan menjadi petunjuk terbaik untuk kehidupan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baik, bagian pertama sudah kita ulas. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Wa syukrika. Apa itu syukur? Apa itu syukur? Sering kita dengar syukur, syukur. Apa artinya kurang lebih? Terima kasih. Baik. Syukur itu ungkapan untuk menghadirkan rasa terima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diterima dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai peruntukan yang Allah inginkan. Jadi bagian ujungnya tolong di highlight ya. Ungkapan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai peruntukan yang Allah inginkan. Contoh, mata kita bisa memandang jernih, bagus, sehat. Bersyukur gak? Nah, sekarang kita terapkan. Bagaimana cara bersyukurnya? Kalau sekedar mengatakan terima kasih ya Allah, itu belum syukur. Cara bersyukurnya adalah kita coba gunakan mata ini untuk memandang sesuai peruntukan yang Allah tetapkan. Misal, Allah ingin mata ini hanya memandang yang baik-baik saja. Ketika yang dipandang oleh mata tidak baik, dipalingkan. Memalingkan pandangan dari objek yang tak baik menurut Allah, itu disebut syukur. Namanya ghaddul basar. Baik ya? Itu ada di Al-Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Itulah bentuk syukurnya. Kita diberikan lisan masih bisa bertutur, bicaranya jelas, memahamkan, mudah. Cara bersyukurnya, gunakan lisan itu untuk bertutur seperti yang Allah inginkan. Nabi misalnya memberikan penjelasan singkat tapi padat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang yakin dengan Allah sebagai Tuhan dan dia merasa akan dievaluasi di hari kiamat kelak, maka gunakan fungsi lisannya untuk bertutur yang baik saja. Kalau tak bisa, coba dia tahan untuk bicara. Diam. Diam itu emas. Kapan diam jadi emas? Ketika yang dibicarakan itu tak perlu diungkapkan, itu emas. Tapi ketika yang kita bicarakan itu baik, nah kebaikan itu yang dibagi. Nah, itulah syukurnya. Jadi kalau lisan digunakan pada segala hal untuk dibicarakan, terlebih pada sesuatu yang terlarang, itu belum syukur, walaupun mulutnya sehat. Terbayang ya? Sekarang tinggal dipraktekkan konsep ini pada setiap bagian elemen kehidupan kita. Bersyukur dengan tubuh dulu semuanya. Karena ini kan akan dihisap. Ya, bagaimana bentuk syukurnya pakaian? Nah, ketika pakaian itu diperoleh dengan cara yang baik dan digunakan sesuai peruntukannya. Menutup aurat misalnya. Auratnya tertutup, tapi ada yang diperlihatkan untuk sekedar terlihat. Bagus menutup, tapi modelnya sengaja hanya untuk dilihat oleh orang yang bukan haknya ada di situ. Itu pun masalah. Kendaraan, saya lihat tadi waktu mau datang kendaraannya banyak teman-teman. Gimana wujud syukur kendaraannya? Nah, digunakan pada yang Allah inginkan. Segala yang baik-baik. Makanya kita naik kendaraan kan ada doanya kan? Masih ingat gak? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Karena Allah, kendaraan ini bergerak. Karena Allah loh. Ya, bergeraknya kemana? Kepada yang Allah kehendaki. Pada tempat yang baik-baik. Bekerja di tempat yang baik. Ke tempat ibadah. Nengok orang tua. Nengok mertua. Ketemu dengan kerabat. Niatkan sebagai ibadah. Terus kita doakan yang indahnya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita semua akan pulang pada Allah, termasuk kendaraan ini akan dihisab. Ya.
Nah jadi kalau kita menempatkan segala hal seperti yang Allah pengen, mengikutkan keinginan kita pada keinginan Allah. Itulah syukur. Nah sekarang pertanyaannya, apakah semua nikmat yang Allah titipkan sudah kita syukuri? Itu tidak mudah. Nafas itu kan nikmat kan? Nah, nafas yang kita kemudian konsumsi, kita dapatkan, sudah diarahkan pada yang Allah ridhoi belum? Itu tidak mudah, butuh motivasi, butuh pertolongan, butuh bantuan. Itu yang menjadikan Nabi kuat dengan rasa cinta dan nafas rahmatnya. Beliau menyampaikan pada Muadz, ya, coba baca doa ini. Minta tolong sama Allah supaya diberi kekuatan untuk bersyukur. Apa manfaatnya syukur dalam hidup? Turun di Quran surah 14 ayat 7 itu. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ternyata syukur itu menambah nikmat. Jadi persamaannya syukur itu bukan sama dengan, tapi tambah nikmat. Tuh. Syukur menambah nikmat, menambah lagi. Apa yang kita dapatkan, gini, ini hebatnya ya, menambahnya kan pada nikmatnya. Jadi tidak harus bertambah materinya, tapi kenikmatan atas materi itu terus bertambah. Senang nggak dapat handphone baru? Senang kan? Nah, mau nggak kesenangannya bertambah walaupun handphonenya masih itu? Itu mahal loh. Ada yang punya handphone baru tapi nggak bisa menikmatinya. Fiturnya banyak tapi nggak bisa menggunakan. Apa bedanya dengan yang lama yang cuma buat pakai nelpon sama SMS? Kalau fungsinya sama kan? Ya kan? Nah, jadi ada orang yang memiliki yang biasa-biasa tapi menikmati. Itu fungsinya syukur tuh di situ. Bagaimana menikmati semua yang Allah karuniakan pada kita untuk menjalani kehidupan. Kalau sudah seperti itu, enak, nyaman hidupnya. Pada akhirnya nanti sesuai kebutuhan, tidak melulu mencukupi keinginan. Kalau sudah seperti itu, yang dirasakan, yang hadir itu semua nikmat semua. Jadi mencarinya itu kebutuhan. Gini, kalau Anda mau minum, apa fungsi minum? Menghilangkan haus. Artinya minum itu untuk menghilangkan haus. Kebutuhan kan? Syahwat masuk pada kebutuhan itu, memberi warna. Ah, minumnya pengen misalnya teh. Tehnya yang manis. Minumnya pengen kopi. Minumnya pengen jus. Nah, yang memberikan variasi pada minuman itu fungsi syahwat. Untuk memberikan keragaman, kenyamanan. Tapi bukan untuk diikuti. Ketika diikuti jadi keinginan. Syahwat itu keinginan kuat yang selalu pengen dipenuhi. Ketika Anda selalu membawa itu pada keinginan untuk dipenuhi, itu artinya Anda terdominasi oleh syahwat. Bukan kebutuhan lagi, tapi keinginan. Aku pengen nasi goreng tuh. Wah, itu ada depan. Gak pengen yang itu ah. Pengennya yang sana aja tuh. Yang di BSD. Bukan BSD sini, Bekasi sonoan dikit tuh, enak di sana gitu ya. Malam-malam macet-macet, nyampe sana jam 10 tutup. Ya, itu artinya syahwat, didominasi keinginan. Ada orang-orang yang ketika syukurnya bertambah, kenikmatannya datang terus gitu. Alhamdulillah. Jadi nggak sibuk, nggak capek, nggak lelah. Ketika diberikan yang baru pun kenikmatannya bertambah lagi. Nah, itulah syukur. Jadi bersyukur itu memberikan kelapangan pada jiwa sehingga menikmati setiap keadaan yang ada. Semua netral. Semuanya netral. Netral itu artinya nikmat aja, apa aja nikmat. Ya. Makan pakai sambal, nikmat. Pakai ayam, apalagi gitu kan. Nah, dan yang lainnya. Demikian, ini yang kedua. Nah, jadi diupayakan setiap selesai sholat minta pada bagian yang kedua itu. Kadang-kadang kita menuntut sesuatu yang baru, yang lama belum dipakai ibadah. Coba pulang ke rumah ya, teman-teman buka koleksi lemari pakaiannya tuh. Ada yang belum pernah dipakai sholat nggak? Kan dihisab. Kendaraannya pernah dipakai ngantar ke masjid nggak? Untuk menunaikan sholat. Kajian, alhamdulillah. Ke tempat kerja, iya. Ke tempat syuting, iya. Dengan sepedaannya tuh, yang pernah dipakai kemana-mana sampai keluar. Pernah nggak dipakai ngantar ke tempat sholat? Sekali aja selama hidup, supaya hisabnya ringan. Pernah dipakai sholat loh gitu. Ya, tempat kajian dan sebagainya. Jelas ya? Nah ini hal yang tidak mudah. Nanti kalau makin banyak bersyukur, makin nikmat. Biasanya syukur itu memudahkan kita pulang. Kembali kepada Allah. Karena semuanya, apapun yang dihisab telah membawa persetujuan di sisi Allah. Allah sudah ridho dengan yang dititipkan. Karena kita banyak syukur. Kalau udah ridho, kalau Allah ridho, hisabnya ringan. Hisab yasira dan tidak ada ancaman.
Karena Allah sudah ridha, panggilan pulangnya pun aku ridha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan. Allah ridha, kita pun senang. Gitu ya, itu poinnya tuh. Jadi syukur itu bukan perkara diucapkan di lisan, tapi bagaimana menanamkan kedamaian kepada jiwa yang paling dalam. Oke, terakhir, wa husni ibadatik, dan benar dalam beribadah kepadamu. Kalau Nabi mengatakan ibadahnya benar, berarti ada ibadah yang tidak benar. Salat itu bagus tidak? Bagus jika dilakukan dengan benar. Tapi ada salat yang tidak bagus karena dilakukan dengan tidak benar. Bahkan terancam, fawailul lil musallin. Ada celaka tuh orang yang salat. Apakah semua orang salat itu celaka? Tidak, karena alif lamnya khusus ta'rif di situ, orang tertentu. Celaka bagi orang tertentu yang salat, demikian menerjemahkannya. Ya, kalau nanti dipotong sampai sini terjemahan salah, celaka orang salat. Wah, orang pada enggak salat. Ya, celaka bagi orang yang salat tertentu dengan cara tertentu. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang dia menunaikan salat dengan lalai. Bukan lalai dari salatnya, tapi menunaikan salat dengan lalai. Kalau lalai dari salat artinya lupa, dia nggak salat. Tapi menunaikan salat dengan lalai. Kok bisa? Alladzina hum yuraun. Contohnya kata Allah, salat karena pencitraan. Ya, membangun citra di dunia. Salat ingin dilihat makhluk, dicitrakan oleh makhluk, namanya riya. Salat pengen dilihat oleh Allah, namanya ihsan. Nah, ini bedanya. Jadi obatnya di sini ada ihsan. Makanya kita minta kepada Allah supaya ibadahnya diisi dengan sifat ihsan. Wa husni ibadatik. Gimana caranya ya Allah? Salatku bagus. Caranya gimana? Aku pengen hanya Engkau yang lihat. Engkau yang nilai. Engkau yang pandang. Baik ya, ibadah yang ingin disaksikan oleh makhluk namanya riya. Apapun itu motifnya. Alladzina hum yura'un, yaitu orang yang sholatnya hanya ingin dipandang makhluk. Pencitraannya pada makhluk. Kelihatan soleh, kelihatan pernah sholat, motifnya duniawi. Ini riya namanya. Motifnya ukhrawi, ingin dipandang Allah, dinilai Allah, itu ihsan. Apa itu ihsan? Nanti ditemukan di hadis Muslim. Nomor hadis ke-8. Hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Cukup panjang. Dikutip oleh Imam Nawawi, ditempatkan nomor 2 di Al-Arba'in. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala 'alaina rajulun shadidu bayadith thiyabi, shadidu sawadi sya'ri, la yura 'alaihi atharu as-safari, wa la ya'rifuhu minna ahadun. Fajalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam." فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. عجبنا يسأله فيصدقه. فقال أخبرنا عن الإيمان. فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. عجبنا يسأله فيصدقه. أخبرنا عن الإحسان. Faqala al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu, catat poin ini ya, Anda menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah pada Allah. Nah, itu poin pertama. Jadi jangan batasi sholatnya saja ya. Jangan batasi bacaan Qur'annya saja. Semua aktivitas kita kalau diniatkan mencari ridha dan perhatian Allah, namanya ibadah. Oke, anak berbakti pada ayah dan ibu ibadah bukan? Ibadah. Senangkan orang tua, ibadah. Kalau sudah menikah, senangkan orang tua. Orang tua istri, orang tua suami. Kalau sudah meninggal, ya berusaha beramal baik untuk yang telah wafat. Sedekah untuk yang telah meninggal. Boleh. Doa, kan? Minimal doa. Itu ibadah. Kalau masih hidup, muliakan. Ya, orang tua kepada anak berikan perhatian, merawat, niatkan karena Allah. Itu ibadah, dituliskan luar biasa, pahalanya banyak sekali. Banyak sekali. Anak yang terbiasa memanjakan orang tuanya akan dimanjakan oleh Allah dalam hidupnya. Anda melihat saya seperti ini, jangan dilihat hanya seperti ini saja.
Ada nafas kehidupan ibunda yang kita bawa. Ada upaya pengabdian semaksimal mungkin yang bisa kita persembahkan. Saya jaga ibu saya, Allah rawat saya. Saya jaga pada ayah, Allah rawat saya. Dulu ayah mengajar, saya di samping beliau di bawah. Ayah kami ngajar di musalla, saya tertidur di pangkuannya. Sekarang terbalik, saya mengajar, beliau tertidur di kesendiriannya di alam barzahnya. Dan saya niatkan, setiap saya mengajar, ya Allah kirimkan cahaya untuk ayah. Gitu. Dan itu indah. Itu indah. Nah, teman-teman bekerja pun niatkan ibadah. Niatkan, semua jadi ibadah. Dan rasanya enak gitu. Gak ada yang paling indah kecuali kedamaian saat ibadah. Bukan hanya saat sholat. Berumah tangga niatkan ibadah. Jadi kalau yang ditatap pasangan kita titipan Allah, gak akan semena-mena perlakuannya. Rasakan ketika menatap istri tetap suami, rasakan titipan Allah. Itu saat akan ditanya. Pada anak-anak demikian. Berusaha. Anak menatap orang tua, rasakan saat dihisab, titipan Allah nih. Jadi sesuatu. Saya pulang malam, anak tanya, istri tanya, Buya pulang jam berapa? Jam sekian. Tadi berangkat saya ditanya, pulang jam berapa? Mungkin malam, mungkin tengah malam. Nanti jam 9 biasa video call. Tanya, jam berapa Buya pulang? Jam sekian. Pulang, mereka sudah tidur semua. Apa yang saya lakukan malam? Tatap satu-satu, lihat istri, anak-anak semua. Tanya, ya Allah ketemu lagi enggak gitu kan di akhirat nanti. Belum tahu kita. Betulkan cara tidurnya, pasangkan selimut. Doa, ambil wudhu, sholat, nangis, minta sama Allah. Itu indah. Itu menjaga betul, menjaga betul. Ada apa-apa cepat gitu. Kalau salah paham cepat dibalikinnya. Ada masalah cepat diberikan solusinya. Gak harus jadi ustadz, semua sama kok, ajarannya sama, gak dibatasi pada kiai, ustadz dan sebagainya. Ya kan? Oke, balik. Jadi, anta'budallaha, upayakan semua kegiatan ibadah. Ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Seakan kita merasa selalu diawasi Allah. Salat merasa diperhatikan Allah. Nah, tancapkan rasa itu. Saya salat itu diawasin Allah, dilihatin. Walaupun kita tak mampu melihat. Ya, nah itulah ihsan. Lawannya apa? Lawannya riya. Nah, husni ibadatik, memohon pada Allah supaya dibantu setiap ada kegiatan jadi ibadah yang benar. Apa konsekuensinya riya? Riya tuh konsekuensi pertamanya amalnya gugur. Haji riya, gugur hajinya. Hati-hati ya. Umrah riya, gugur umrahnya. Infak riya, gugur infaknya. Infak nih, perhatian. Kadang Allah kasih trigger. Saya ada kejadian di Sumatera. Ya, orang sebut bencana alam kan? Alam itu apa? Alam itu tanda. Alam itu bahasa Arab. Artinya tanda, ruang yang memberi tanda. Seakar dengan kata alamat, tanda. Tanda dari siapa? Tanda dari yang punya. Yang merawatnya. Yang memilikinya. Merawat, memiliki, mengatur namanya Rabbun. Rabbun. Jamak dari kata alam itu alamin. Allah sudah mendefinisikan dirinya Rabbul Alamin. Kita katakan Alhamdulillahi Rabbil. Kalau ada bencana di alam, artinya ada tanda dari bencana itu dari yang punya. Ini loh ada yang tidak tepat, ini ada yang nggak benar, ini harus diperbaiki. Ini ada yang belum tersambung, ada kasih sayang yang belum datang. Dipilih oleh Allah di Sumatera. Ada yang menyaksikan itu mengalami. Ada yang meninggal dengan persaksian mengambil, menjemput tanda Allah sesuai ajalnya. Meninggal, disebut syahid. Maka yang meninggal karena tenggelam, bencana tenggelam dan sebagainya itu syahid. Kalau dia beriman, itu syahid. Apa artinya syahid? Dia menyaksikan ketetapan Allah melalui ajalnya. Maka dituliskan syahid. Ya kan? Tanda yang kedua apa? Ada apa di balik itu? Untuk menelisik sebab. Supaya berubah. Oh ini ada peristiwa A, B, C. Ada tindakan yang tidak benar. Ada kayu yang tiba-tiba menyebar dan sebagainya. Ditelisik dari mana sumbernya, apa masalahnya. Maka turunkan ayat-ayat tentang tanaman, tentang pohon, tentang kebun. 16 ayat dalam Al-Quran. Dihimpun oleh Al-Mundhiri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Di halaman 312 poin diturunkan. Apa dampaknya merawat pohon, tanaman, apa dampaknya kalau pohon dirusak dan sebagainya. Terus. Itu tanda. Kemudian ada tanda kasih sayang. Kadang yang diuji di tempat X, kita yang di Z seperti apa? Kepekaan kita. Menerapkan sifat keislaman. Hadisnya hafal betul. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yasuddu ba'duhu ba'dah. Orang Islam, orang beriman satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh yang saling menguatkan, seperti satu bangunan. Gitu kan? Diuji sekarang, benar nggak satu tubuh? Apa perhatiannya?
Apa bentuk penguatannya? Nah, muncul itu. Maka balik ke sini kan, setiap pekerjaan yang dilakukan atas dasar motif dilihat, dicitrakan oleh kemanusiaan, oleh makhluk, namanya riya. Konsekuensi pertama batal amalannya. Apa contohnya? Al-Baqarah ayat berapa? 264. Ada orang infak saat bersamaan riya. Misalnya tadi pengen infak ke sana, tapi ingin ditampilkan di publik, ingin kelihatan bahwa dia ke sana, bahwa dia berbuat sesuatu, atau pengen nyumbang tapi umumkan dari Sabang sampai Merauke misalnya. Musyawarah saya nyumbang ya, tapi tolong buat pengumuman dari Sabang sampai Merauke. Bikin. Nah, itu seketika langsung gugur amal. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang merasa masih punya iman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau gugurkan amal baikmu dengan perbuatan yang merusak, walaupun terkesannya itu nyaman. Al-manni wal adza itu artinya apa? Sesuatu yang kerasanya kerasa nikmat ketika dikerjakan, tapi sebetulnya merusak. Ya kan? Bikin konten boleh, boleh. Dokumentasi boleh, boleh. Supaya orang tahu bahwa di sini ada masalah. Supaya orang keluarkan kepeduliannya untuk bisa berbagi. Tapi ketika Anda membuat citra tertentu dengan keluar dari ruang-ruang tadi, ketentuan tadi, dengan harapan, wah ini ingin naik misalnya followersnya, ingin dipuji, ingin macam-macam. Allah yang maha tahu. Tampak nanti dari perilaku. Maka seketika apapun yang dia kerjakan gugur. Sumbangannya habis, gugur, selesai. Batal amalnya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak yang riya. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Itu seperti orang yang naruh pasir yang halus di atas batu yang licin. Ditaruh kan udah turun sendiri kan? Tiba-tiba kemudian tersapu oleh air bah. Sudah itu licin, disimpan tanah juga yang licin, tersapu air bah, hilang seketika. Allah la yahdil qaumal kafirin. Allah enggak senang, tidak akan memberikan persetujuan, petunjuk pada orang-orang yang ingkar. Itu diserupakan dengan orang yang belum beriman. Yang bekerja belum beriman. Orang belum beriman kan mengerjakan apapun enggak ada nilainya di sisi Allah. Ya kan? Nah, itu ditanya balik, kamu kok kayak orang belum beriman aja? Kan sudah beriman, imanmu jadi pembeda. Itulah husna ibadah. Jadi kalau sudah husna ibadah, posisinya ditarik ke rumah tangga. Jadi istri pasti istri yang baik. Jadi suami pasti suami yang benar. Jadi anak pasti anak yang saleh. Karena husna ibadatik semua dikerjakan karena Allah. Nanti tinggal dikeluarkan ayat-ayat di Quran terkait dengan rumah tangga. Yang rumah apa, yang tangga apa, gabungkan. Dia ada surat apa, ayat berapa dan sebagainya. Pokoknya enak kalau ngaji itu enak. Biasakan ya di rumah ambil satu ayat gitu. Sama istri baca, ya sama anak-anak. Terus lomba hafalan misalnya kalau ingin sedikit, ya agak suasana lebih ceria dan seterusnya. Baik, ini teman-teman sekalian 3 bagian dalam satu doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Terasa ringan di lisan tapi begitu berat dalam timbangan dan bermanfaat dalam amalan. Sebetulnya ada satu lagi doa, tapi waktunya barangkali tidak mencukupkan untuk dibahas, tapi saya pandu saja sebagai ijazah untuk disampaikan doa. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabin nar. Itu ya. Jadi itu 3 bagian. Pada bagian yang kedua dengan 3 bagian lagi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran. Semoga dijaga sampai meninggal tetap beriman. Itu gak mudah apalagi situasi saat ini. Kata Nabi tuh gini, akan ada masa orang tuh pagi beriman, sorenya bisa kufur. Gak mudah. Faqri, kebutuhan yang sangat sampai membuat rela mengorbankan apapun demi kebutuhan itu bahaya. Ya, hati-hati. Ketergantungan akan kebutuhan, misalnya sesuatu. Rela melepas kehormatan, hati-hati. Rela melepas keimanan, hati-hati. Baru dikasih angin surga, pindah agama. Ya. Melamar pekerjaan karena kebutuhan motif tertentu, tiba-tiba meninggalkan sholat atau bahkan meninggalkan agama, hati-hati. Yang terakhir adzabil qabri, dunianya aman tapi kan alam kuburnya belum tentu. Setelah dari dunia kan ke alam kubur kan. Nah, jadi kita minta perlindungan, kalau aman di dunia, aman di kubur, pasti aman akhirat. Ya, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya itu gini,
Orang itu tidurnya gimana bangunnya, dan orang bangun gimana tidurnya. Orang tidur gimana bangunnya. Anda bermimpi kan, yang dibawa dalam mimpi aktivitas saat bangun kan. Beraktivitas sekarang tiba-tiba mimpi, ke bawah lagi suasana gini. Karena kepikiran yang saat bangun terbawa dalam tidur. Orang bangun gimana tidurnya. Saat bangun kan kita kepikiran dalam mimpi tadi, dalam tidur. Itu yang dibawa kan. Demikian hidup juga begitu. Alam kubur gimana kita bangunnya sekarang di dunia. Bangun dari kubur, gimana situasi kuburnya. Kalau kita sekarang baik, di kuburnya baik. Kalau di kuburnya baik, pasti dibangkitkannya pun dalam keadaan yang baik. Itu yang dimaksud Quran surah 19 di ayat ke-15. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Hidup ideal itu nikmat, nyaman, tentram, sukses, bahagia di dunianya. Di alam kuburnya demikian, dan di akhirat pun dibangkitkan dalam keadaan bahagia yang sempurna.